semuanya, aku Winidina Felicia Santuri selaku moderator dari kelompok 7 di mana kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul latar belakang teks laporan dan menulis teks laporan. Sebelum itu kami berterima kasih kepada dosen yang terhormat Profesor Dr. Hasna Faiza ARS PDM HUM yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi kami. Nah, materi pertama yaitu membangun konteks teks laporan yang akan dijelaskan oleh Marisa Clara Izza. A. Membangun konteks teks laporan. Teks laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. B. Menelusuri laporan dan menganalisis model teks laporan. Menurut Budi Harso 2007, laporan hasil penelitian dibagi 3, yaitu pertama, bagian depan isi laporan. Bagian ini memuat penjelasan secara general. Keterangan tersebut seperti yang pertama, judul bagian depan penelitian. Yang kedua, judul bagian dalam. 3. Halaman pengesahan. 4. Abstrak. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, daftar isi, tabel, dan gambar. Yang terakhir, daftar lampiran. 2. Bagian inti laporan. Bab 1. Pendahuluan. Bagian ini memiliki beberapa subbab, yaitu A. Latar belakang. Latar belakang merupakan alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam penelitian dan juga didukung sama teori-teori ahli serta penelitian relevan. Yang B. Rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi patokan berpikir penelitian dalam menyelesaikan penelitian. Nah, saya akan melanjutkan tentang bagian inti laporan. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, ini nih biasanya membentuk kalimat positif dari rumusan masalah yang merupakan bentuk kalimat tanya. Nah, yang keempat ada hipotesis kerja. Bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoretis dalam menjawab rumusan masalah. Dan yang kelima, batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Nah, kemudian ada yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teoritis yang sudah ada atau tidak. Lalu yang ketujuh, definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Dan yang ke-8, ada kerangka teoritis, yaitu dalam menguraikan suatu hal, peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dan pokok pembahasan. Bab kedua, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu setidaknya memuat penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti, penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, lalu review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain di tempat lain. Nah, teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan kajian pustaka ialah dengan parafrase, sintaksis, dan kutipan. Bab 3. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian uraian yang tajam, spesifik, dan rinci. Bab 4. Temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Untuk lengkapnya, pembahasan memiliki tujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan menampilkan cara temuan didapatkan, menghubungkan temuan dengan teori yang digunakan, menampilkan teori baru, atau merombak teori yang sudah ada. Lalu yang bagian E ada bab 5 yaitu simpulan dan saran. Bagian simpulan adalah bagian yang menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan isi teks laporan. Simpulan ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Karena apa? Karena keduanya saling berkaitan. Lalu bagian saran adalah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Bentuk saran itu ada dua. Yang pertama metodologis dan substansial. Lalu bagian F ada daftar pustaka. Jadi ketika kita melakukan laporan penelitian, tidak mungkin semuanya itu adalah hasil pemikiran kita sendiri. Harus terdapat pendapat para ahli untuk menguatkan atau sekedar menjadi bahan perbandingan. Sumber-sumber dari pendapat para ahli inilah yang harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka tersebut. Setelah kita selesai di bagian inti, baru akhirnya kita masuk ke bagian akhir laporan. Secara urutannya, bagian ini berisi seperti instrumen yang digunakan, hasil analisis instrumen, data mentah hasil pengolahan, dan lain-lain. Lalu ada bagian C, yaitu membangun teks laporan. Caranya yang pertama adalah kita harus mencari teks laporan yang akan direkonstruksi. Lalu kita ringkas menjadi beberapa bagian. Lalu beberapa bagian-bagian itu dirangkum dan menjadi sebuah kesatuan. Ringkasan inilah yang akhirnya akan menjadi hasil dari rekonstruksi Anda.
Yang terakhir adalah rangkuman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, teks laporan penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan isi, inti, dan akhir laporan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.